Sebagai Gen Z, tentu aja aku punya lebih dari satu account, entah itu di Instagram, YouTube, ataupun TikTok. Facebook aku udah jarang pakai. So misalnya first accountku untuk daily personalku, lalu ada second account yang isinya ya hal-hal random lah. Kalau sekarang sih udah aku jadiin sosial media dari channel ini. Dan rasa penasaranku tumbuh dimulai dari sini. Dan mungkin ada beberapa teman-teman yang udah mulai kepikiran, gimana ya kalau suatu saat kita nggak ada, dalam arti meninggal, akun-akun kita besok nasibnya gimana? Entah itu data atau privacy kita, playlist Spotify, atau bahkan mungkin foto aib ataupun hujatan yang pernah kita buat di sosmed. So mari kita kepoin bareng di segmen terbaru ini. Secara fisik kita butuh tanah makam saat kita tiada. Tapi di dunia digital, kita meninggalkan data berukuran terabyte, berupa foto, video, chat, history, sampai playlist Spotify. Fenomena ini melahirkan sebuah konsep bernama digital afterlife, atau kehidupan setelah mati di dunia digital. Bahkan Oxford Internet Institute pernah membuat prediksi bahwa pada tahun 2070, jumlah pengguna Facebook yang sudah meninggal akan melebihi jumlah pengguna yang masih hidup. Yang artinya teman-teman beberapa dekade dari sekarang, mungkin Facebook dan juga platform lainnya akan menjadi arsip sejarah raksasa atau kuburan digital terbesar dalam sejarah umat manusia. Lalu, apa yang dilakukan perusahaan teknologi kalau usernya meninggal? Well, kita lihat dari raksasa medsos terlebih dahulu, Meta, Facebook, dan Instagram. Kalau ada keluarga yang melaporkan kematian kita dengan membawa bukti, yaitu sertifikat kematian atau obituari, Meta akan mengubah status kita menjadi memorialized account atau akun kenangan. Akan muncul tulisan remembering di atas nama profil kita. Jadi akun ini nggak akan muncul lagi di notifikasi ulang tahun teman-teman kita lagi, dan nggak ada siapapun yang bisa mengakses ke akun itu lagi. Tapi Meta punya fitur legacy kontak atau istilahnya kontak pewaris. Kita bisa nunjuk satu teman atau keluarga dari sekarang yang kita percayai. Kalau kita meninggal, orang ini bisa nulis postingan terakhir, misal lokasi, info pemakaman, dan ganti foto profil kita. Dan tenang aja, si pewaris ini nggak bisa baca isi DM kita, jadi privasi tetap aman. Berbeda dengan medsos yang sifatnya publik, Apple dan Google memegang brankas data yang paling sensitif buat kita. Foto di iCloud maupun Google Photos, password, entah itu password m-banking sampai password sosial media, sampai riwayat pencarian YouTube dan browser. Jadi Google punya fitur bernama Inactive Account Manager. Jadi kita bisa setting dari sekarang, kalau akun kita nggak aktif selama 3, 6, 18 bulan, Google akan otomatis ngabarin orang kepercayaan kita. Atau kalau enggak, Google akan otomatis menghapus permanen seluruh data kita. Di sektor Apple, sejak iOS 15, mereka merilis fitur Digital Legacy. Kita bisa mendaftarkan seseorang sebagai legacy contact, yang intinya orang ini akan mendapatkan akses key khusus saat kita meninggal. Mereka bisa pakai kunci itu dan sertifikat kematian kita untuk buka kunci iCloud kita, serta bisa mengakses foto, video, atau dokumen penting. Yang intinya teman-teman, perusahaan teknologi seperti Google dan Apple, serta mungkin perusahaan teknologi lainnya, sudah aware bahwa setelah kematian itu tidak hanya semata-mata warisan berupa emas maupun aset, tapi juga berbentuk data privasi. Nah, disinilah muncul dilema etika terbesar yang sering
jadi jokes di kalangan Gen Z. Well, sebenarnya udah dari dulu sih. Tentang bro, kalau nanti aku mati, tolong formatin HP ku dan hapus history browse-ku. Well, sebenarnya nggak perlu dipercandain lagi pun tetap hasilnya valid kok. Dimana kematian digital memunculkan konflik antara hak privasi orang mati juga keinginan keluarga. Banyak kasus di pengadilan di mana orang tua menuntut Apple atau Facebook untuk membuka isi DM atau email anak mereka yang meninggal karena hal yang enggak diinginkan atau hal yang mengerikan. Contohnya insiden ataupun kecelakaan. Untuk cari tahu alasannya tentu dari pihak keluarga. Tapi platform sering menolak mentah-mentah. So, kenapa? Karena raksasa teknologi berpegang pada prinsip bahwa privasi emang tidak ikut mati bersama fisik. Kalau kita nggak ngasih konsen atau izin semasa hidup, keluarga kita nggak berhak baca aib, curhatan rahasia, atau isi second account kita. Jadi jokes hapus, history browser itu dilindungi oleh hukum privasi platform. Ketika ngomongin soal masalah kalau nggak ngasih konsen, gimana dong nasib akun kita yang emang kita nggak ngatur apa-apa dan keluarga kita nggak lapor ke pihak aplikasi? Akun kita akan jadi akun hantu tanpa tuan. Jadi ini sangat berbahaya karena mengingat akun yang ditinggal mati pemiliknya adalah target empuk buat hacker. Karena nggak ada yang mantau, hacker bisa membobol akun tersebut lalu dipakai untuk nipu teman-teman kita, seperti link phishing atau bahkan pinjol. Praktik ini dikenal sebagai ghosting atau penipuan identitas orang meninggal. Bahkan Federal Trade Commission atau FTC di Amerika sering merilis peringatan betapa maraknya penjahat cyber yang sering mencuri identitas digital orang yang baru saja meninggal untuk mencairkan asuransi atau membuka kartu kredit palsu. So yes teman-teman, enggak cuma YouTube aja yang bisa dimonetisasi, walaupun akunku belum bisa. Tapi kematian kita justru bisa dimonetisasi oleh orang jahat. Jadi teman-teman, kita mungkin udah nyiapin outfit terbaik buat ngedate besok, atau rajin nabung buat masa depan, atau bahkan udah ada surat wasiat secara tertulis bagi-bagi harta kekayaan kita. Tapi mungkin hampir dari kita nggak pernah nyiapin yang namanya wasiat digital untuk akun-akun kita. Kuburan digital itu memang nyata, jejak kita di internet umurnya bisa lebih jauh panjang dibanding umur fisik kita sendiri. So mulai sekarang coba deh cek settingan Google, Apple atau Meta teman-teman. Atur legacy kontak, tunjuk teman atau saudara yang paling kalian percaya buat ngebersihin sisa-sisa eksistensi kalian nanti. So, itu adalah konten perdana dari Kepo Bareng dan kita sampai jumpa di Kepo Bareng selanjutnya.